Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di Bandung, tepatnya lagi ada di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di video ngetrip kali ini saya akan mencoba untuk staycation, sekaligus juga mereview tempat staycation yang ada di sini ya. Namanya adalah Montri House. Kebetulan lokasinya ada di belakang tuh. Udah kelihatan, jadi ini merupakan villa yang punya konsep eco housing gitu ya. Dan lokasinya ada di perumahan Setiabudi Regency. Jadi kita harus masuk dulu ke komplek perumahan sampai akhirnya menuju ataupun juga tiba di Montri House. Nah, ini lokasinya teman-teman asik banget ya karena ada di perumahan, jadi jauh dari keramaian dan bisa dikatakan cocok untuk kumpul keluarga. Nah, jadi karena memang untuk villa ini atau juga Montri House ini muat untuk sekitar 24 orang. Wow, buat rame-rame. Yuk sekarang kita akan coba lihat aja seperti apa rupa dari Montri House dan kita akan coba review ada fasilitas apa saja di dalamnya. Yuk. Kita akan langsung coba tengok aja seperti apa rupa Montri House. Jadi di sini teman-teman ada tempat parkir yang cukup luas, mungkin untuk sekitar 5-6 mobil cukup lah ya. Dan kalau misalkan di depan juga masih ada, tapi di pinggir jalan. Nah, jadi bentuknya seperti ini tuh ya, kelihatan dari depan. Ini untuk desainnya semuanya warnanya putih. Dan ini merupakan rumah ataupun juga co-housing yang sebetulnya punya dua rumah. Jadi dinamakan ada Montri Aino dan juga Montri Alvar. Dan masing-masing rumah ini punya 5 kamar. Dan di setiap kamar tertinggi yaitu disebutnya kamar love yang merupakan kamar yang ada lotengnya. Nah, jadi di setiap rumah itu ada 5 kamar utama. Terus juga ada living room, ada dining room, ada kitchen ya. Terus juga yang paling penting adalah ada namanya communal space. Nah, kita akan langsung masuk aja dan seperti ini nih ya. Jadi pas kita masuk ini ada communal space ataupun juga ada komunal tempat di mana kita bisa berkumpul. Jadi kalau misalkan untuk Montri Alvar ada di sebelah kanan, sementara kalau misalkan Montri Aino itu ada di sebelah kiri. Nah, jadi tengah-tengahnya ini ada communal space buat kumpul dan ada dua juga ya, ada 2 space. Jadi kalau misalkan untuk kita yang nggak kenal satu sama lain nih, bisa di tempat yang berbeda. Tapi sih ini karena ini sistemnya sharing ya, co-housing yang sharing. Jadi kalau memang kita menginapnya pun berbeda dengan orang, kita jadi bisa lebih akrab. Sekarang kita akan coba lihat fasilitas apa saja yang ada di sini Pak. Yuk. Sekarang kita akan coba lihat living room sekaligus juga dining room yang ada di Montri Alvar ya. Jadi seperti ini teman-teman pas kita masuk. Wow, vibes-nya benar-benar love banget ya dengan nuansa yang hijau. Jadi di sini sekali lagi ada kitchen ataupun juga ada dapur. Jadi ya tentunya sudah ada kompor, ada microwave, ada kulkas juga. Terus juga di sini ada tempat makannya. Nah, sementara di sini juga kita bisa. Lalu di sini ada tempat berkumpul. Ya, ada sofa buat bersantai, tentunya barengan sama keluarga sama teman-teman buat ramean. Dan ada televisi, ada Netflix juga. Dan yang unik ini dia nih, ada PlayStation 2. Nostalgia banget kalau misalkan buat cowok-cowok nginep di sini, jadi bisa main PS2. Dan ini sekali lagi vibes-nya tuh bener-bener enak banget, apalagi buat yang suka foto-foto, buat yang suka ngambil video itu Instagramable banget. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk menuju ke tempat lain. Kalau misalkan kamar sih kebanyakan di atas lantai. Yuk kita lihat sekarang. Nah, kalau misalkan ini teman-teman adalah dining room dan juga living room yang ada di Montri Aino. Jadi saya baru tahu juga kalau misalkan Montri itu ternyata singkatan adalah mountain and tree ya, ataupun juga gunung dan juga pohonan karena semua lokasinya sesejuk ini. Sementara kalau misalkan untuk Aino dan juga Alvar ini juga punya filosofi masing-masing. Kalau misalkan untuk Alvar adalah bulan, sementara untuk Aino ini adalah matahari. Nah, kalau misalkan untuk di Aino ini ada pot-pot seperti ini teman-teman, dan bedanya sama yang Alvar adalah kalau misalnya di sini ada bean bag-nya juga, jadi kita bisa males-malesan. Sementara untuk televisi tersedia dan lagi-lagi ada PS2. Nah, sementara untuk dapurnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita sewa semua rumahnya itu Instagramable ya, bisa di mana aja kita bisa masak. Dan untuk peralatan semuanya hampir sama, ada kompor gas, microwave, terus juga ada kulkas, dispenser, dan di sini ada mini garden ataupun juga taman yang kecil yang bisa buat dieksplor. Oke, sekarang saatnya kita coba lihat ke atas yuk, kamarnya seperti apa. Di
dekat ruang komunal atau juga daerah komunal, ini ada kamar mandi satu nih teman-teman di sebelah sini dengan nuansa yang instagramable, vintage-nya dapat, dan ada satu kamar di lantai bawah. Nah, jadi untuk kamarnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalkan di kamar ada AC, tapi kalau di area komunal tuh nggak ada. Dan ini suasananya tuh desainnya benar-benar vintage banget. Ada kasur yang cukup besar, terus juga ada tempat untuk menyimpan baju dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba tengok ke tempat lain. Yuk, luas banget ya. Jadi ini areanya benar-benar luas loh. Kita kayak jalan-jalan di taman di dalam rumah. Nah, di sini juga ada tempat buat santai, buat nongkrong. Sementara kalau misalkan untuk ke belakang nggak ada apa-apa ya. Nah, kita akan coba naik ke atas sih untuk melihat kamarnya seperti apa. Nah, ini teman-teman nih kamar-kamarnya yang ada di lantai 2 yang ada di Montreal House. Ini kebetulan ada Kamal Alvar. Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk ukuran kamar sama kayak yang di bawah, tapi lebih kepada desain ataupun juga warna yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi putih hijau, kalau misalkan ini putih biru. Ada televisi dan semuanya kurang lebih hampir sama. Nah, kalau di sini kamar mandinya ada 2 ataupun juga, satu sih ya. Ada toilet sama ada shower buat mandi. Nah, sekarang kita akan lihat untuk main bedroomnya ataupun juga kamar utamanya, kebetulan ada di sebelah sini. Nah, ini dia nih, wow. Jadi ini merupakan kamar love ya, kamar terbesar sekaligus juga kamar yang menjadi kamar utama. Jadi di sini tuh ada lotengnya seperti yang saya bilang tadi, dan ada sofanya buat bersantai. Terus juga untuk loteng nanti kita akan coba lihat. Di sini ada kamar tidur yang cukup besar, lalu juga ada meja belajar dan atau juga meja kerja. Dan di sini ada aksesoris telepon yang klasik ya. Jadi suasananya benar-benar vintage banget di sini. Televisi juga ada. Di sini untuk toiletnya juga ada satu di dalam ya, kalau misalnya sebelah sini. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke atas sih untuk melihat ada apa di loteng ini. Wow. Nah, ini dia nih kamar tidur terakhir, tapi ternyata di sini ada 2 kasur ya, ada 2 kamar tidur. Mungkin buat anak-anak bisa di sebelah sini. Jadi sebelah kita totalnya ada 5 kamar, tapi termasuk satu kamar ini ada 3 tempat tidur di sebelah sini. Oke, mantap. Sekarang kita akan coba jalan-jalan yuk untuk melihat suasana yang ada di luar. Nah, sementara di luar di sini ada area buat santai ya, ada ayunan kayak gini dengan mini garden ataupun juga taman mini lah seperti itu. Yang asik buat dipakai chill, terutama kalau misalkan sore atau bahkan pagi hari. Wah, cukup luas juga ya kalau misalkan untuk dieksplor. Nah, jadi gimana kalau misalkan teman-teman mau nginep rame-rame, pengen cari tempat yang jauh dari keramaian, tapi suasananya instagramable, enak, ini bisa di Montreal House ya. Mudah-mudahan reviewnya bisa membantu. Kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Terima kasih.